warahmatullahi wabarakatuh. ومواله وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Kita coba lanjutkan dulu menyempurnakan bahasan kita. Setelah itu nanti kita coba berikan informasi-informasi penting juga terkait hadirnya salah seorang sahabat kami malam ini yang mungkin akan memberikan doa dan harapan serta rencana yang baik khususnya bagi teman-teman mu'allaf yang sekiranya ingin mengembangkan lebih jauh tentang wawasan dan pendalaman keislaman. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita bahwa pertama, seseorang yang ingin berusaha mendapatkan, memulai, merencanakan dan meraih hafalan terkuat dari Al-Quran yang dengan itu bisa menjadi bimbingan dalam kehidupannya, tidak sekedar melekat sebagai bagian dari ingatan, maka bagian ketujuh, ia mesti mencoba merencanakan untuk memulai proses hafalannya dengan menghadirkan guru yang sekiranya memiliki 3 level atau 3 kualifikasi utama. Pertama, cari guru dengan level terbaik, yaitu guru dengan kualitas hafalan yang bersanad. Hafal dia 30 juz, bahkan mungkin dengan 7, 10 riwayat, atau bahkan mungkin 14 riwayat. 7 riwayat yang mutawatir, tambah 3 riwayat yang masyhur, tambah 4 riwayat yang syadz misalnya, maka terkumpullah kemudian riwayat sempurna dengan sanad tersambung sampai ke Nabi SAW. Yang kedua, ada guru kualifikasi baik di bawah yang pertama ini, yaitu guru yang hafal Quran dengan sempurna tajwidnya dan turunan-turunan dari kualitas hafalan itu, sekalipun barangkali belum memiliki kesempatan waktu untuk bisa menambil dan mendapatkan sanad. Lalu bagian ketiga, ada kualifikasi yang cukup dalam artian hafalan cukup baik, tajwid dikuasai dengan sempurna, sekalipun hafalan belum sampai pada 30 juz. Dari 3 kategori ini, maka yang paling mendasar adalah cari guru dari 3 kualifikasi ini yang memungkinkan kita untuk sering bisa menjumpainya. Anda tinggal di Tangerang, cari sekitaran Tangerang dulu. Jangan memaksakan cari di luar itu. Karena konsistensi nanti dengan bagian yang ke-8 itu akan menentukan. Yang ke-7 bagus, cuman yang ke-8 nanti tidak bisa Anda raih. Itu bermasalah juga. Gurunya bagus, cuman ketika Anda ingin talaki, adanya di Papua misalnya. Ya, itu kejauhan. Anda waktu tempuhnya, jarak tempuhnya, dan keadaannya tidak memungkinkan. Sama teman-teman Papua misalnya, juga cari di sekitarannya, atau yang memungkinkan bisa hadir ke sana untuk memberikan share satu dengan yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, jika sudah dipahami, persoalan berikutnya adalah bagian terakhir. Ustaz, bagaimana kalau saya belum menemukan satu di antara 3 itu? Jangankan nomor 1, nomor 3 pun belum bisa diraih. Apa solusi yang harus saya hadirkan dalam konteks ini? Maka dalam hal ini, kita bisa ambil pendahuluan untuk mengambil guru bayangan. Guru bayangan yang dimaksudkan bukan bayangannya di foto, kemudian kita hadirkan. Tidak. Maksudnya adalah guru yang belum kita jumpai sosoknya, tapi bisa kita dapatkan bagian pengajarannya. Contoh, misalnya, kita ambil sekarang via teknologi dengan menggunakan pertama, misal, kita ambil YouTube misalnya. Ya kan? Atau kita berpedoman pada murattal yang bisa kita dengarkan terlebih dahulu. Siapkan ini semua. Ini ada atau tidak ada guru, murattal ini akan dibutuhkan. Karena penjelasan kita yang tempo lalu, ini akan disandingkan dengan proses hafalan kita. Jadi kalau Anda masih ingat pertemuan yang lalu, ingin sempurna hafalannya, maka semua unsur di tubuh kita mesti fokus. Mata yang dilihat terkait dengan Quran. Telinga yang didengar hanya terkait dengan Quran. Pikiran kita terkait dengan Quran. Maka ini ketika 3 unsurnya difokuskan, akan mempercepat hafalan kita. Nah, jika 3 ini sama sekali tidak Anda dapatkan misalnya, maka Anda bisa memulai dengan mendengarkan dulu. Dengarkan bacaan ini, Anda coba kemudian ikuti, Anda coba maksimalkan setelah paham cara Anda kemudian mendengar dan paham cara mengucapkannya. Murattal bisa didengar. Ini YouTube sekarang sudah banyak bisa dilihat. Ini cara mengucapkannya. Ini ucapan seperti ini. Ini panjangnya sekian harakat. Ini nadanya seperti ini dan seterusnya. Anda bisa perhatikan ini. Cuma nanti setelah Anda belajar, walaupun tidak menemukan 3 ini,
Tapi menggunakan perangkat yang keempat ini, tetap hafalan Anda akan dianggap sempurna jika sudah disetorkan di hadapan guru nyata. Ingat ya, guru nyata yang bisa mengecek seluruh tingkat hafalan Anda. Jadi nanti yang menentukan adalah proses murajaahnya dan tahsinnya kepada guru yang akan mengecek hafalan Anda setelah ini sempurna. Paham di sini? Jadi jangan jadikan alasan, kalau saya tidak menemukan tiga ini, maka tidak saya memulai hafalan. Tidak. Anda bisa gunakan perangkat yang keempat, tapi nanti ingat, tidak dicukupkan pada pembelajaran ini. Proses yang selanjutnya mesti dicek hafalan Anda secara sempurna setelah dalam proses ini dilalui untuk menemukan guru yang mengecek hafalan sempurna Anda. Paham sampai sini? Baik, Anda tinggal cukup jauh misalnya. Guru tidak didapatkan, maka gunakan perangkat ini, lalu dari sekian kehidupan Anda cari waktu. Bismillah, saya kumpulkan uang untuk nabung. Saya mau berangkat misalnya ke Bekasi atau tempat yang lainnya. Setelah 6 bulan saya coba menghafalkan. Anda maksimalkan. Cari misalnya sepekan, 2 pekan untuk menyetorkan hafalan Anda. Belajar dari situ bertemu dengan guru yang sesungguhnya. Jelas ya? Baik, ini yang coba kita sampaikan untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses hafalan Al-Quran. Ada orang nabung uang untuk nonton konser. Hanya urusan dunia. Begitu di perjalanan meninggal. Kenapa nggak Anda kumpulkan uang untuk urusan akhirat Anda? Saya sering katakan dunia Anda itu sudah diatur. Rizki Anda sudah ada. Nggak akan ketukar. Tinggal rizki Anda mau dipakai apa? Ada pakai taat, ada dipakai maksiat. Yang belum jelas itu surga Anda. Makanya pada yang belum jelas, Anda usahakan dari sekarang. Kalau mengatur yang sudah jelas, tidak ada kerjaan. Itu sudah jelas kok, rizki Anda ada. Tinggal Anda mau kerjakan apa? Anda kerja, rizki datang. Anda maksimalkan, Anda dapat bagiannya. Anda bisa meraih dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Tapi mau Anda dapatkan dengan halal dan haram, rizki tetap datang pada Anda. Cuman masalahnya konsekuensinya apa? Dengan yang halal ada pahala, dengan yang haram ada dosa. Jadi kalau Anda bisa memilih yang pahala, kenapa Anda pilih yang dosa? Paham ya? Sama dengan begini, Anda gunakan untuk apa? Toh digunakan pun di situ amalan Anda dituliskan. Anda gunakan yang baik, ada pahala. Anda gunakan yang buruk, ada dosa. Jadi jelas, rezeki itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga Anda. Makanya gunakan rezeki Anda untuk mencari surga Anda, itu poinnya. Paham ya? Taib. Saya sering katakan Korun, manusia paling kaya di muka bumi. Yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Baik, tapi ketika Allah menjelaskan sifat kekayaannya, kalimatnya melekat dengan surganya. Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maaf, turun ayat mengatakan carilah dengan harta ini peluang Anda untuk mendapatkan akhirat. Karena yang lain gak ada harta sudah dapat bagian surganya. Saking gak punyanya dia rajin puasa. Anda tunggu Ramadan, dia sudah Senin Kamis. Orang lain nunggu Senin Kamis, dia puasa Daud. Silahkan Anda cek, malam-malam dia bangun. Orang nunggu bola, dia nunggu sholat. Dia sholat dia kerjakan, sunnah dia kerjakan, puasa dia kerjakan. Saking nggak adanya bagian dari harta. Anda malam sudah nggak bangun. Mohon maaf teman-teman sekalian. Maaf untuk puasa, nunggu Ramadan. Kuatan tidak ada. Makanya Allah berikan bagian sisi yang lainnya supaya menyusul amalan orang lain di situ. Karena itu, ini maksimalkan. Ya, 100.000 teman-teman sekalian, masa pulsa 100.000 mau dipakai dengan chattingan, WhatsAppan dan sebagainya aja. Ya, porsi Anda tuh pulang di akhirat lebih tinggi daripada dunia. Porsi dunia Anda nggak ada sekian persennya akhirat, karena sementara sifatnya. Sementara kalau akhirat itu pasti 100%. 100% itu artinya tidak ada meninggal lagi. Jadi kalau sudah meninggal, sampai ke akhirat, nggak ada meninggal lagi. Kalau Anda masuk surga, selamanya di surga. Cuman masalahnya kalau Anda di neraka, itu masalahnya. Ini masalahnya. Kalau dunia itu sekian persen porsinya. Kalau mau ditarik sedikit, kasih 1%. 1% dunia, ini meninggal habis. Selesai, nggak ada yang dibawa. Apa yang mau Anda banggakan? Peci sebagus-bagus yang akan dibawa meninggal. Ada orang meninggal pakai peci. Yang dibawa kain kafan aja gitu. Handphone meninggal, nggak akan dibawa. Handphone orangnya meninggal, nggak akan dibawa handphonenya. Mobil demikian, dan seterusnya. Karena itu saya sarankan, kalau pada yang sudah pasti pengetahuannya itu yang kita maksimalkan. Akhirat itu 100%. Karena itu tolong, kalau bisa Anda beli pulsa 100.000 per bulan, sisakan untuk hal urusan dunia. Bukan ranking berapa? Nggak ada masalah. Semangat ya. Jangan lupa sholat ya. Sholat yang terakhir. Bahali. Gimana sholatnya? Telepon pertama. Masya Allah. Tadi malam sudah tahajud.
Al-Quran sudah berapa hafalannya? Teman kamu sudah siap memberikan mahkota untuk mama. Kamu siap tidak? Sekarang puasa tidak? Jangan lupa ranking 1 ya. Itu. Hah? Ini mintanya dunia semua. Pantas anaknya lagi dunia. Dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Tuh kan? Sudah ada dunia nyata, cari dunia lain. Nah, itu yang repot. Sudah. Besar manusia. Saya juga. Ayo kembali ke sini. Paham ya? Ini yang paling penting. Jadi ingat baik-baik, hadisnya sudah banyak, terlalu banyak hadis untuk melukiskan ini. Bukankah Nabi juga belajar? Nabi talaqti, kan? Nabi dicek hafalannya, maka kita lebih utama untuk belajar. Nabi saja belajar, masa kita tidak? Dan ayat sudah banyak di sini, hadis sudah kita ketahui, jadi tidak perlu kita turunkan kembali. Sekarang bagian ke-8. Ini bagian terakhir dari bab yang kedua. Apa yang ke-8? Istiqamah. Baik. Hafalan Quran, istiqamah. Bab pernikahan, istiqamah. Istiqamah. Turunkan ayatnya. 1 di halaman 20, paling kiri sebelah bawah. Cetakan yang baru. Quran surah ke-41, Fussilat ayat 30 tentang istiqamah. Nanti korelasi ayat ini salah satunya akan ditemukan dengan Quran surah kedua ayat 38, hingga ada di buku. Hingga ada di buku ini urutan ayat-ayat Quran nanti ya. Baik. Kemudian korelasi ayat ini dengan Quran surah kedua ayat 185. Hadisnya terkait istiqamah dan konsistensi temukan di hadis Muslim nomor hadis 783. Yang dilihat poinnya tidak pada sedikitnya. Yang dilihat konsistensinya. Anda memulai hafalan dengan sedikit. Ingat, Quran itu sangat unik. Nggak bisa diukur dengan parameter apapun, kecuali dengan ukuran yang ada dalam Quran sendiri. Saya beri contoh pada Anda. Misal, orang menghafal, biasanya, dia menghafal misal 5 baris, 5 baris, 5 baris. Kalau hafalan biasa, dia akan praktekkan terus 5 baris. Tapi Quran berbeda. Anda bisa memulai 5 ayat saat pertama. 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Tiba-tiba, pada pertemuan berikutnya bisa 50 ayat. Pertemuan berikutnya bisa 500 ayat. Pertemuan berikutnya bisa sekian ayat. Ini yang unik dalam Al-Quran. Jadi konsistensi Anda dalam hafalan, jangan disamakan dengan bacaan biasa. Bisa Anda memulai dengan sedikit, tapi konsistensi dan kecintaan Anda pada Quran, itu akan menentukan kecepatan dan banyaknya hafalan yang akan melekat pada jiwa Anda. Yang penting Anda konsisten. Misal, mohon maaf, Anda tetapkan jam 7 untuk menghafal, maka menghafal. Sekalipun ada pekerjaan yang lain, kecuali ada yang secara syariat dan sangat urgen betul-betul dikerjakan pada saat itu. Misal, pada saat itu misalnya terjadi sesuatu yang mengharuskan Anda meninggalkan kegiatan yang dimaksudkan. Ya, misal, mohon maaf, ada misalnya, maaf qadarullah, ada yang sakit misalnya, mesti Anda datang ke sana. Anda hadir, tapi nanti sisi yang lain, Anda mesti mengganti waktu yang ditinggalkan di waktu yang lain. Kembalikan ke sini. Kita mulai secara perinciannya. 1, istiqamah. Yang dimaksudkan dengan istiqamah dalam hafalan, merujuk pada keterangan Nabi SAW, adalah sifat konsisten dalam menerapkan program hafalan terkait dengan 3 aspek utama. Sifat konsisten dalam menerapkan program hafalan terkait dengan 3 aspek utama. 3 aspek ini, 1, al-hifdhu, terkait dengan proses hafalan. 2, muraja'ah, proses pengulangan.
Dan ketiga, mudzakarah, proses mengingat-ingat yang tidak membutuhkan waktu khusus. Fokus ya, kita belum bicara teknis, tapi ini pengantar kepada teknis. Ini bagian terakhir. Jadi kalau Anda sudah menerapkan, guru sudah ada, fokus, keseriusan siap, niat sudah kuat, kesabaran insya Allah, keyakinan sudah menggebu, kita akan coba mulai. Lalu setelah itu masih ingat, kita akan menerapkan prioritas dari waktu kita. Dan prioritas itu akan dibagi pada 3 bagian. Yaitu kapan mulai menghafal, kapan mengulang, dan kapan mengingat-ingat. Kalau Anda sudah tetapkan waktu ini di 3 bagian ini, maka mohon maaf, Anda mesti konsisten untuk menjalaninya. Sekalipun untuk membagi waktu ini mungkin sedikit. Misal, saya mau mulai dulu menghafal 3 ayat pertama kali. Dan saya tetapkan misalnya 30 menit setelah subuh. Subuh sekarang misalnya misal saja dimulai 4.41. Mulai subuhnya misalnya jam 5 kurang 10. Jam 5 selesai, saya ambil 30 menit untuk menghafal. Jam 5 sampai setengah 6. Maka jangan coba-coba Anda kemudian menggunakan waktu 30 menit untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Misal, terima telepon dulu, simpan telepon, matikan dulu. Misal, chatting dulu, simpan chatting, fokuskan ini. Boleh nggak Ustaz kalau bikin status? Ceklik, sedang menghafal Quran, jangan ganggu. Itu pun nggak ada kerjaan. Tidak. Fokuskan ini. Jadi kalau sudah Anda cantumkan, konsisten di situ. Nah, kalau misalnya Anda tidak menggunakan waktu ini untuk menghafal, maka Anda mesti ganti di waktu lain. 5 sampai 5.30. Misal, ada yang sangat darurat. Sekarang ada jemputan. Kalau nggak saya naiki ini, saya bisa terlambat, bisa ke pekerjaan. Atau ada situasi yang lain. Maka dalam konteks ini, Anda bisa kemudian bisa tinggalkan sementara, tapi Anda harus mengganti waktu itu antara jeda kepada satu jeda kepada yang lainnya. Paham ya? Baik. Ini pengulangan murajaah. Pengulangan murajaah yang terbaik saya pernah katakan saat sholat sunnah. Duha ada sunnah. Ya, 2 rakaat misalnya setelah zuhur, 4 rakaat sebelumnya. Baik, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Anda mesti konsisten. Jadi kalau Anda ingin mengulang Al-Quran, artinya Anda jangan ketinggalan sholat sunnah. Bukan fardu lagi sekarang, sunnah. Usahakan sebelum zuhur, Anda istirahat jam berapa? Kejar sunnahnya sebelum zuhur. Ba'da zuhur, maksimalkan 2 rakaat setelah zuhurnya. Anda tunaikan salatnya, Anda ulangi bacaan Quran yang telah Anda hafalkan. Saya hafal sampai ayat ke-5 Al-Baqarah. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah Anda hafalkan, tayyib. Sebelum subuh 4 rakaat. Saya bacakan 3 rakaat pada 3 ayat rakaat pertama. 2 ayat rakaat kedua. Kemudian diulang 2 rakaat setelahnya. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat lagi. Praktekkan lagi. Sampai dengan ba'da maghrib, ba'da isya. Jadi kalau Anda sudah siap mengulang hafalan, maka program Anda saat yang bersamaan jangan meninggalkan sholat sunnah. Paham? Ini mesti konsisten, mesti konsisten. Kalau Anda terpaksa misalnya dalam keadaan tertentu tidak mengerjakan sholat sunnah, maka ini tetap mesti diulang sekalipun di luar sholat. Jelas? Ini yang mengingat-ingat. Kalau ini tanpa batas waktu. Ya, tanpa batas waktu. Artinya dari kantor misalnya ada jeda ke masjid di jalan, Anda sambil mengingat-ingat ayat. Makanya saya katakan, usahakan cari teman satu visi untuk menghafal Quran. Anda di kantor satu divisi, carilah kesempatan untuk menghafal Quran. Yuk kita mulai menghafal juz 30 dulu. Nanti besok sambil jalan kita ketemuan di kantor sambil ke masjid, Anda hafalan, dia bacakan, Anda simak, Anda baca, dia simak. Itu yang dikerjakan Syekh Suraim dengan Syekh Sudes. Jadi di mobil mereka bersama. Anda cek di YouTube, masih ada itu saya kira. Jadi mohon maaf teman-teman, Syekh Sudes bisa sedang menyetir, Syekh Suraim di sampingnya. Ya, Syekh Sudes baca, Syekh Suraim menyimak. Syekh Suraim baca, Syekh Sudes menyimak. Dan mereka bersahabat sejak muda. Jadi ketika persahabatan itu kemudian diteruskan dengan Quran abadi. Satu jadi imam, yang lain jadi imam. Dan itu indah. Kenapa Anda tidak mulai? Pekerja yang hafal Quran. Ya, maaf, mahasiswa yang hafal Quran. Ke kampus sama-sama. Dari kampus bareng-bareng. Jangan hiraukan orang-orang yang mencela Anda saat Anda menghafal. Nanti satu saat, dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang telah Anda raih. Karena ingat pesan saya ini ya. Ketika ada celaan, menyemat kepada kebaikan, sesungguhnya itu bukan celaan, tapi pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan orang lain bahwa Anda telah berubah jadi baik. Anda ke masjid, tadinya kumpul-kumpul di tempat lain. Begitu ke masjid, teman Anda mengatakan, "Soleh." Padahal nama Anda Asep misal. Gitu kan? Nah, ini sebetulnya bukan sedang merubah nama Anda, bukan. Tapi Allah sedang menghadirkan pengakuan bahwa Anda telah berubah baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Cuman lewat lisan orang lain. Sebab baik lawannya buruk.
Jika kebaikan ingin diakui, mesti ada lawannya untuk menghasilkan bahwa dan mengakui bahwa ini baik. Kalau tidak ada dusta, mustahil ada jujur. Kalau tidak ada marah, bagaimana diketahui sabar? Sabar itu harus diketahui dan bisa diketahui kalau ada marah. Kalau nggak ada marah, nggak akan ketahuan. Kalau nggak ada musibah, nggak akan nampak. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah. Tiba-tiba, sabar ya, sabar. Dia bingung nih, Ustaz apa siapa nih? Tapi makanya mesti ada lawannya. Anda kalau jadi baik, pasti akan menghadapi kejelekan. Itu poinnya. Tapi kalau Anda mendapat lawan kebaikan, artinya ada yang buruk dalam diri Anda harus segera dirubah. Paham ya? Baik, jadi kalau ada lagi mengatakan, soleh, Anda sedang diakui. Masya Allah. Dan gak usah dijawab, emang. Nah, itu Anda nggak ada kerjaan. Baik. Sudah ya? Nah, qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada yang iseng-iseng ganggu, yang tidak penting, katakan, ya sudahlah, lebih baik. Mudah-mudahan dapat yang terbaik, insya Allah. Soleh, mudah-mudahan kamu juga. Dah, lewat. Paham? Nih, sekarang, lihat jaminannya dalam Al-Quran. Kembalikan sini. Ingat ya, yang dilihat ini ya, konsisten. Walaupun memulai dengan sedikit. Jelas? Tapi jangan lihat sedikitnya, karena nanti Quran tidak bisa pakai ukuran manusia. Ya, ini memulai sedikit, tapi nanti aspek lebih luasnya dia jadi banyak, tanpa kita pun menyadarinya. Dan itu akan sangat luar biasa. Saya katakan pada Anda ya, nanti setelah hafalan Anda sempurna, bahkan Anda akan mengalami situasi luar biasa. Yang tadinya lancar, ternyata di akhir ketika mengucapkan minal jinnati wan nas, tiba-tiba Anda akan tersedak oleh air mata Anda sendiri. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, bismillah. Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ini poin. Orang-orang yang meneguhkan pada dirinya. Kalau ada qalu di Quran jangan selalu katakan berkata. Karena kata qaul itu punya 3 arti. Bisa berarti meneguhkan, meyakinkan. Karena seseorang ketika akan meyakinkan pada dirinya, itu dia ingin motivasi lebih, biasanya caranya diucapkan. Itu yang punya teorinya kita, yang praktekan orang Jepang, orang Korea. Ketika mereka ingin meyakinkan pada dirinya, dia katakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ya, ada benteng Takeshi. Ya dulu ada acara itu, ketika ingin menaklukkan, kamu bisa, gitu kan? Saya nggak nonton, nggak ada kerjaan, cuman pernah sekilas lihat. Ya. Kamu bisa. Nah, itu dipraktekan orang Korea. Orang Korea itu ketika akan mengerjakan sesuatu, dihadirkan tandingan Jepangnya. Sebagai motivasi, Jepang sudah bisa ini, kamu harus bisa. Anak-anak TK ketika keluar dia katakan, lebih hebat dari Jepang, lebih bisa dari Jepang, lebih bisa ini, lebih bisa itu. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Hyundai dibacanya Hyundai. Ya, itu dia bikin tuh. Ya, sebagai gambaran bahwa dia bisa, kami bisa. Dia bikin ini, kami pun mirip. Sekarang apa yang terjadi? Luar biasa. Sana bikin handphone, sini bikin handphone. Sana bersaing, sini ambil. Sini maju, sana luar biasa. Paham ya? Nah, ini kembalikan ke sini. Jadi, satu, untuk meyakinkan, meneguhkan. Kedua, untuk menyampaikan dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat. Nggak sampai yakin, tapi 75%. Bon. Yang ketiga, untuk menyampaikan kalimat, hanya sekedar berkata. Tidak ada unsur keyakinan, atau tidak ada unsur dugaan yang kuat. Hanya sekedar kalimat biasa saja. Itu qaul namanya. Di ayat ini masuk bagian yang pertama. Cara menerjemahkannya, sungguh orang-orang yang menguatkan pada dirinya. Meyakinkan pada dirinya. Bahwa hanya Allah, zat yang layak disembah, Tuhan satu-satunya yang diibadahi. Innal ladzina qalu, sungguh orang-orang yang meyakinkan pada dirinya, Rabbunallah, Rabb kami hanya Allah. Yang merawat kami, yang menyembuhkan kami, yang memperhatikan kami, menghidupkan kami, mematikan kami, segalanya bagi kami yang kami sembah. Hanya Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam sikapnya itu. Istiqamah, ini poinnya. Istiqamah. Perhatikan. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Istiqamah, menetapkan Allah sebagai Rabb saja, akan mendapat jaminan. Apalagi ketika istiqamah dalam mendekat kepada Allah lewat Al-Quran. Karena Al-Quran bagian firman Allah.
Al-Quran disebut oleh Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian belajar Quran dan mengamalkannya. Al-Quran yang diistimewakan langsung lewat Al-Quran. Al-Quran firman Allah yang menerangkan keutamaannya. Sekarang perhatikan. Orang yang mengatakan dan meneguhkan dirinya mendekat kepada Allah saja akan mendapatkan keutamaan ini. Nanti kita lihat ayat di Quran. Bagaimana orang yang mendekat kepada Allah langsung lewat firman-Nya. Lihat ini. Tsumma istaqamu. Kemudian istiqamah dia dalam mendekat kepada Allah. Satu. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan khusus menurunkan para malaikat kepada mereka. Masya Allah. Ingat, para malaikat. Ada malak, ada malaikah. Beda. Beda. Jadi kalau tunggal, malaikat itu bentuk jamak. Kalau disebutkan malaikat itu banyak. Tunggalnya namanya malakun. Malakun. Quran surah 12 ayat 31. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika para sosialita itu yang iseng-iseng ingin melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam, datang ke tempatnya pembesar Mesir, tiba-tiba sedang pada gosip bicara sana sini, kemudian tangannya memegang pisau, sedang motong-motong buah, lewatlah Yusuf itu. Qulna hasya lillahi. Para sosialita itu berkata, Masya Allah, ini sih bukan manusia. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini malaikat yang turun ke bumi menyamar jadi rupa seorang lelaki. Tanpa sadar, Masya Allah, qata'na aydiyahunna. Tiba-tiba teririslah tangan mereka tanpa sadar. Giris buah, tak kena tangannya. Saking gantengnya Yusuf. Begitu kelihatan, Allahu Akbar. Tak sadar teriris bagian jemarinya. Adi Hidayat nggak ada apa-apanya. Anda lihat saya nggak ada yang diiris. Coba lihat. Nah ini. Fokus. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ini soleh, luar biasa. Ganteng-ganteng, Nabi. Orang sekarang ganteng-ganteng, serigala. Ada-ada aja. Pokoknya manusia sekarang tuh pada aneh lah. Pada aneh luar biasa. Ada dunia nyata, ada dunia lain. Ya, ganteng-ganteng Nabi, ganteng-ganteng serigala. Luar biasa. Dah, kita kembali kepada fitrah saja sini. Nah ini ya. Jadi di situ malak. Lihat ayatnya. In hadza illa malakun. Malak satu orang. Satu makhluk. Satu. Tapi kalau banyak, malaika. Jadi kalau dalam Al-Quran ada redaksi malaikat artinya bukan satu, tapi banyak. Sama dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min tanazzalul. Di saat malam Al-Qadar itu bukan satu dua malaikat. Malaikat pada turun. Turun memenuhi bumi. Saking penuhnya ke bumi kata para ahli tafsir, termasuk disebutkan di Ibnu Katsir, sampai seakan-akan bumi itu sekap dengan malaikat, senyap. Sampai angin itu terasakan tiupannya pelan sampai tak terasa. Tenang, bunyi hampir nggak ada di malam itu. Teduh, kenapa? Karena tertutup sekatnya oleh malaikat. Ini apa? Gelas ya. Kalau gelas ini saya isi kelereng 3 misalnya, terus saya goyang-goyang, kedengaran bunyinya? Kedengaran, sama kayak daun bergoyang, macam-macam, angin hirup pikuk. Tapi kalau saya isi dengan kelereng sepenuh gelas ini, saya goyang-goyang, kedengaran bunyinya? Tidak. Seperti itulah banyak turun malaikat, menutup semua celah-celah di bumi. Karena itu keadaan malam itu tenang, damai, hati kita tentram, karena keadaannya luar biasa. Kalau tidak percaya, nanti saat malam Ramadan, Anda jangan tinggalkan malamnya. Cara cepat mendapatkan Lailatul Qadar, sederhana, gampang caranya. Allah, maka hukum-hukum Allah akan dia jaga dalam kehidupan. Karena dia dekat, dia malu sama Allah. Ya maaf, Anda dekat dengan teman Anda. Bukankah di hadapan teman Anda akan bersikap baik? Kelihatan teman Anda akan baik. Kedengaran teman Anda tidak akan membicarakan yang buruk di hadapannya. Maka orang yang dekat dengan Allah, dia akan merasa Allah menyertainya. Allah melihat dia. Allah mendengar kata-katanya. Maka mustahil ada orang dekat dengan Allah, dia bisa bicara yang tidak baik. Karena malu kalau kedengaran oleh Allah. Anda kemana aja, kapan Allah tidak mendengar Anda? Anda kemana aja, kapan Allah tidak melihat Anda?
Maka orang yang dekat dengan Allah, maka hukum Allah akan ia jaga dalam kehidupannya. Malaikat turun menjaganya. Allah. Kan baik-baik? Takhafu. Dia tidak akan pernah merasa khawatir. Masya Allah. Nggak takut dia. Oh, dekat dengan Allah. Anda dekat dengan pimpinan, Anda tenang di pekerjaan. Dekat dengan pihak keamanan, Anda tenang dalam kehidupan. Dekat dengan sipulan-sipulan, merasa terjamin. Orang dekat dengan Allah, apa yang mau ditakutin? Setan aja takut sama Allah. Anda bisa bayangkan. Wala tahzanu, tidak sedih. Lawan tidak sedih adalah bahagia. Baik, lihat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dijanjikan surga. Dijanjikan surga. Dijanjikan surga. Saya tuliskan bahasanya ke sini. Lihat. Alla takhafu. Alla takhafu. 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 Perhatikan baik-baik ya. Ini agak dalam, fokus. Alla takhafu. Khafu. Asal katanya dari khauf. Khaufun. Wala tahzanu. Asal katanya dari huznun. Hazina. Huznun. Tayyib. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jannah. Surga. Lihat sini. Orang dekat dengan Allah. Dia istiqamah. Diturunkan malaikat. Menjaga dirinya. Diturunkan 3 kelebihan ini. Ketika malaikat turun, ada 3 jaminan. Dia tidak khawatir. Fala khawfun. Alla takhafu. Dia tidak sedih. Dia bahagia. Sedih artinya gembira, bahagia. Wala tahzanu. Dari kata hazan. Lihat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jannah. Diberikan kabar gembira surga. Masih umum. Sekarang perhatikan. Fokus baik-baik. Lihat sini. Buka Quran surah kedua ayat 38. Sekarang kita akan kaitkan 3 hal ini dengan Al-Quran. Ingat. Sekarang simpan dulu sebentar. Simpan. Lihat saya dulu sini. Lihat saya. Ini belum ada hubungan dengan Al-Quran. Ini masih hukum umum. Jelas ya? Orang dekat dengan Allah saja melalui perangkat yang umum diberikan 3 hal ini. Sekarang kita akan sandingkan dengan Al-Quran. Perhatikan baik-baik, saya agak sedikit memudahkan. Buka Quran surah kedua ayat 38. Masih ingat kalimat saya di awal waktu ketika menerangkan keutamaan Al-Quran? Nabi Adam diperintahkan turun ke bumi bersamaan dengan turunnya diberikan pedoman kehidupan. Masih ingat? Qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan. Adam turun ke bumi. Nanti saat kamu turun, saya turunkan petunjuk hidup. Disebut dengan hudan. Ini. Lihat sini. Faman tabi'a hudai. Siapa yang mau mengikuti petunjuk hidup yang aku turunkan. Saat dia di bumi, lihat ujungnya. Fala khawfun alaihim walahum. Lihat. Fala khawfun. Fala khawfun. Fala khawf. Asal kata alla takhafu dari kata khawf. Fala khawfun. Ini jaminannya alla takhafu. Yang ini fala khawfun. Perhatikan. Kalau alla takhafu, kamu nggak usah khawatir. Tapi kalau fala khawfun, nggak ada kekhawatiran sama sekali. Yang ini nggak khawatir karena malaikat turun. Tapi kalau yang ini, kekhawatiran dihilangkan dari dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada khawatir sama sekali. Jadi yang ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Lebih tinggi. Kapan yang ini didapatkan? Ketika dia dekat dengan Allah lewat hudan. Faman tabi'a hudai. Orang yang dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk kehidupan, maka fala khaufun alaihim, bagi diri mereka, walahum yahzanun, dan dijaga langsung oleh Allah untuk tidak pernah mendapati kesedihan dalam kehidupannya. Ada musibah, tenang. Ada kebahagiaan, enggak berlebihan. Tenang hidupnya. Luar biasa. Ini. Yang ini, alla takhafu wala tahzanu. Dijamin tidak akan bersedih. Tapi jaminan ini melekat ketika malaikat menyertai. Yang ini tidak. Anda lakukan pedoman dalam kehidupan, ikuti petunjuk Allah, maka la khaufun. Kekhawatiran disingkap dari hidup Anda, walahum yahzanun. Kesedihan ditepikan dalam kehidupan Anda. Paham? Adam turun, datang membawa hujan. Adam meninggal, Nabi lain dipilih, datang membawa hujan. Singkatnya, umat terakhir Nabi Muhammad dipilih, sallallahu alaihi wasallam, datang membawa hujan. Apa hudannya? Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan. Karena Nabi ini Nabi istimewa, Nabi terakhir, orangnya istimewa, sifatnya istimewa, diturunkan di waktu yang paling istimewa. Di antara sekian bulan, yang istimewa bulan Ramadan. Di antara sekian hari, yang istimewa hari Jumat. Di antara sekian malam, malam Jumat yang paling istimewa.
Maka petunjuk terakhir ini turunnya di malam istimewa, di hari yang istimewa, dan di bulan yang istimewa. Bulan Ramadan, di hari Jumat. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Teruskan ayatnya. Hudan. Hudan linnas. Hudan linnas. Hudan linnas. Hudan. Maka korelasi ayat ini dengan bacaan kita, kalau Anda mau menghafal Quran, mengikuti pedoman di Quran, bukan sekedar hafal biasa, ingat tadi pembahasan kita dimulai. Anda hafal Quran dengan niat menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan. Untuk zikir mendekat kepada Allah, dekat dengan Allah. Orang dekat biasa saja, dia berpeluang mendapatkan ini dekat biasa. Apalagi ketika dia mendekat lewat hudan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di niat menghafal Qurannya untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat menghafal Qurannya untuk menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Maka ketika itu datang dan hadir dalam diri Anda, jaminan langsung turun. Anda mendapatkan kedua-duanya. Yang ini plus yang ini. Yang ini Anda dapatkan, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kapan? Ketika Anda jadikan Quran sebagai pedoman. Yang ini Anda dapatkan ketika Anda istiqomah dalam menghafalkannya. Di begitu Anda mulai menghafal Quran dengan cara yang benar, maka Allah turunkan malaikat untuk menjaga Anda dalam kehidupan. Makanya ketika Anda sudah bacaan Qurannya baik, baru bacaan Quran bagus, maka Nabi mengatakan, ma'asyafaratil kiramil bararah. Bukan malaikat biasa. Maka Allah dampingi kehidupan penghafal Quran, pembaca Quran yang baik ini, dengan menurunkan malaikat yang mulia yang menjaga kehidupannya. Jadi kalau Anda baru berusaha membaca, baru belajar, itu pahalanya 2 kali lipat dari yang lancar. Falahu ajran. Tapi kalau sudah bagus, sudah lancar, kata Nabi, dia mendapatkan pahala dan ma'asyafaratil kiramil bararah. Diiringi setiap kehidupannya dengan malaikat terbaik yang mulia yang menjaga kehadiran dirinya. Makanya mohon maaf, kalau ada ahli Quran yang baik, yang bagus itu bisa dilihat dari akhlaknya. Kalau ahli Quran mencela, itu bukan penghafal Quran yang baik. Walaupun dia paham hukumnya, tidak. Ahli Quran itu akan kelihatan kata-katanya sopan, tutur katanya, perilakunya, macam-macamnya. Itu ahli Quran yang benar. Dan itu akan luar biasa dalam kehidupan. Makanya saya katakan pada Anda sekeluarga jadi ahli Quran, mulia hidup Anda. Sudah. Malaikat aja turun. Malaikatnya turun jaga Anda. Saking mulianya Anda dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat yang tidak mulia. Makanya aneh kalau ada ahli Quran, perilakunya tidak mulia. Aneh. Aneh. Hati-hati ya. Nanti setelah ini saya umumkan ada beberapa yang lain. Saya juga agak terkejut ketika kami diskusi. Nanti kita akan teruskan programnya. Pada dulu kita dengan sahabat kami, Mas Ihsan. Di sini kita dialog ya untuk mengetahui karakteristik kehidupan. Ternyata pasca kajian itu ada yang datang berkonsultasi, ada yang telepon dan macam-macam. Dan yang paling mengejutkan adalah tidak sedikit orang-orang yang hadir dalam mengikuti ta'lim di beberapa tempat ternyata ada virus-virus yang melekat dalam kehidupannya. Maka saya kira ini saatnya kita berubah. Tata diri lebih baik. Mudah-mudahan dengan perubahan ini kehidupan kita akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Ya Allah, ini orang biasa yang mendekat dapat surga. Tapi keterangan surganya, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kami janjikan surga. Kalau yang biasa saja surga, maka penghafal Quran surga yang bagaimana? Saya sudah jelaskan di pertemuan lalu. Surganya spesial, surga khusus yang dikunjungi oleh setiap malaikat dan melewati setiap pintu surga. Dalilnya Quran, surah ke-13, ayat 23 sampai 24. Dihubungkan dengan Quran, surah ke-35, ayat 33. Di Quran, di surah ke-35 Fatir, ayat 33, paling kiri sebelah atas, penghafal Quran dijanjikan, paling minimal, jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk mereka kepada surga Aden. Masuk surga Aden. Ketika masuk, yuhallawna fiha min asawir. Diberikan perhiasan-perhiasan. Mahkota yang bagus. Pakaian yang indah. Nah, di Quran surah 13 ayat ke-23 sampai 24, mereka berpeluang narik bapaknya yang soleh, ibunya yang soleh, istrinya yang soleh, suaminya yang soleh, keturunannya yang soleh. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abwaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang hebat, di dunia malaikat turun mendampingnya, di akhirat menyambut dia. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan malaikat akan mengunjungi mereka di setiap pintu surga dan mengatakan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas Anda bisa masuk ke surga sini karena Anda bisa sabar menjalani ujian-ujian saat Anda berada di dunia. Penghafal Quran yang sabar, sabar menghafal, sabar menghadirkan kesolehan, sabar menenun amal mulia. Dan yang paling hebat, fa ni'ma uqbaddar. Kalimat pamungkasnya, inilah tempat terindah yang mungkin Anda pernah dapati dalam kehidupan selama Anda hidup. Jadi, dilukiskan dalam riwayat yang sahih, sefakir-fakirnya Anda di dunia, semenderita-menderitanya,
Bahkan Anda pernah punya pengalaman sepedih-pedihnya. Lebih pedih daripada semut yang digilas truk dengan ton luar biasa misalnya. Itu ketika Anda masuk surga, baru nginjak ke surga aja, itu sudah nggak pernah merasa teralami itu semua. Seakan-akan nggak ada apa-apa. Seakan-akan nggak ada teringat, nggak ada apapun yang pernah Anda bawa dalam kehidupan. Nggak ada sama sekali. Apalagi Anda datang ke surga sebagai penghafal Quran. Itu luar biasa. Siapkan diri kita mulai malam ini. Karena kita tidak akan tahu kapan kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda masih merencanakan besok hari, tidak ada jaminan Anda hidup sampai dengan esok hari. Karena itu saya sarankan pada Anda, kita tidak tahu kapan kita bertemu lagi. Ya, malam ini saya berangkat dan kemudian pekan depan belum tentu kita ketemu. Untuk itu saya berikan PR untuk bersama, mulai menghafal Quran, perbanyak hafalan kita, mulai rubah hidup kita, buka lembaran baru dalam kehidupan, dan insya Allah satu saat akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita insya Allah. Kita telah selesaikan bagian pertama ini. Insya Allah nanti setelah kami kembali, kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua tentang bagaimana simulasi atau cara praktek menghafal Quran pada bagian ketiga sebelum kita nanti masuk kepada pendalaman At-Taisir. Baik teman-teman sekalian, ini yang coba kita dapati untuk malam ini.